Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman. Jadi ciptaan baru dengan beriman kepadanya dan berpengharapan janjinya serta lakukan firman-Nya. Jadi cerita nanti di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 28 dan terkait juga dengan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 21. Ini cerita ciptaan baru teman-teman. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan gitu. Jadi ciptaan baru itu ya dengan beriman kepada Tuhan dan pengharapan akan janji-janji Tuhan serta berani teman-teman melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini saya coba mulai dulu teman-teman dengan kitab Kisah Para Rasul aja dulu. Kita coba teman-teman baca kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya 22 sampai 28 teman-teman. Ayatnya 22 sampai 28. 222 ya teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya 22 sampai 28. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu gitu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah gitu. Jadi Daud berkata tentang dia gitu. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah gitu. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Nah ini ayat, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu teman-teman. Nah ini kalau kita universalkan teman-teman. Kalau cerita dari Daud itu gitu. Sebab Daud berkata tentang firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berdiri di sebelah kanan Daud, di sebelah kanan kita tidak akan goyah. Sekali lagi teman-teman. Sebab kita berkata tentang firman Tuhan senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berdiri di sebelah kanan kita tidak akan goyah. Itu Daud yang katakan begitu teman-teman. Di ayat kita pasal Rasul pasal 2 di ayat 25 teman-teman. Sebab itu hatiku bersuka cita, sebab itu hati kita bersuka cita dan jiwa kita bersorak-sorak. Bahkan tubuh kita akan diam dengan tentram. Sebab firman Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus yang dari Tuhan Allah itu melihat kebinasaan gitu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Firman Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita di hadapan firman Tuhannya gitu. Jadi saya coba universalkan seperti itu. Nah kita coba cross check teman-teman dengan kitab di 2 Korintus teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 5 teman-teman. Ayatnya 11 sampai 21. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya 11 sampai 21 teman-teman. Judul perikopnya pelayanan untuk perdamaian. Itu judul perikopnya itu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kita nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu gitu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk
memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahirnya bukan batinia gitu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati gitu. Ini cerita Yesus disalib, teman-teman. Jadi kalau cerita Yesus disalib demi, kalau secara Nasrani itu demi nebus dosa-dosa kita gitu. Nah, padahal kalau secara universal bukan secara Nasrani, sebenarnya wafatnya Yesus itu adalah untuk kita semua, teman-teman. Tidak cuma terbatas hanya orang-orang Nasrani gitu. Jadi semua manusia itu sudah ditebus oleh Yesus. Kalau tidak ada Nasrani katakan, kalau Yesus tidak wafat di kayu salib sebagai penebus kita, rasanya tidak akan ada orang yang selamat gitu. Intinya gitu, teman-teman. Jadi secara Nasrani boleh dikatakan Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi kalau secara universal, teman-teman, firman Tuhan katakan penebusan itu tidak berlaku hanya untuk Yesus, untuk Nasrani, tapi untuk semua. Bukan cuma orang-orang Nasrani, tapi untuk semua, teman-teman. Dan prinsipnya jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati gitu. Nah, prinsipnya gitu. Dari sisi Nasrani, karena Yesus mati wafat untuk kita, ya berarti harusnya kita juga sudah mati, teman. Udah mati semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka gitu. Prinsip Nasrani gitu, teman-teman. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian gitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini judul temanya saya ambil dari ini, teman-teman, dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayatnya ya ayat ke-17, teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini cerita di Alkitab, teman. Tapi kalau saya universalkan, jadi siapa yang ada di dalam firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Jadi teman-teman kalau cerita pegang firman Tuhan, ya seolah-olah begitu, teman-teman. Jadi yang lalu sudah berlalu, yang ada sekarang sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Sudah datang dalam arti kata yaitu bagaimana kita melakukan firman Tuhan, maksudnya gitu, teman-teman. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamai kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami gitu. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini cerita di Alkitab bunyinya gitu, tapi kalau saya universalkan, jadi kami ini adalah utusan-utusan firman Tuhan, seakan-akan Allah menasihati kita dengan perantaraan yaitu firman Tuhan tadi, dalam firman Tuhan gitu, atas nama firman Tuhan kami meminta kepada kita, berilah diri kita didamaikan dengan Allah gitu. Firman Tuhan menghendaki begitu, teman-teman. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa itu malah jadi harus mati di kayu salib itu gitu, wafat di kayu salib itu ya karena untuk nebus dosa-dosa kita, teman. Intinya sih gitu, teman, kalau dari sisi Nasrani gitu. Tapi kalau dari sisi universal ya intinya Tuhan Allah mengirim Nabi Isa, Yesus ya untuk menebus kita semua, tidak hanya di Nasrani aja. Ketika problemnya kan mungkin apakah ada yang sudah mengenal, ada yang tidak, belum mengenal, belum mengerti, ya sehingga ya tidak ngerti, ya ada berita semacam ini tidak ngerti, teman-teman.
Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di dua kitab tersebut. Saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman, karena barangkali nanti ceritanya bisa panjang teman-teman. Ini coba kita baca di draftnya teman-teman. Ini ceritanya, saya di catatan Alkitab saya, di kitab suci saya gitu. Ada tulisan catatan gitu. Pada tanggal 17 April teman-teman 2012. Jadi cukup lama teman-teman. Jadi udah berarti kesini kan sudah berapa? 9 tahun ya. 9 tahun berjalan gitu. Jadi catatan itu saya ada catatan tanggal 17 April 2012. Adalah penggenapan mujizat kedua dalam hidup saya terkait dengan nubuat 4 hamba Tuhan dari Jakarta pada tahun 2003 gitu. Jadi mujizat kedua ini karena kaitannya dengan apa? Nubuatan 4 hamba Tuhan tahun 2003 bahwa saya harus melepaskan operasional sehingga timbul problem teman-teman di perusahaan gitu. Nah cuman memang Tuhan buktikan problem itu dengan mujizat Tuhan gitu. Ya akhirnya tahun 2012 itu selesai teman-teman. Problemnya selesai semua, jadi udah teratasi gitu. Nah setelah alami mujizat pertama, jadi saya ngalamin gara-gara 4 hamba Tuhan, nubuatan 4 hamba Tuhan ini yang datang ke saya pada tahun 2000-an gitu, tahun 2000-an gitu. Jadi mujizat pertama itu tahun 2001 udah terjadinya gitu. Jadi yang tahun 2012 ini adalah mujizat kedua buat saya teman-teman. Nah kalau mujizat pertama tahun 2001 itu ya karena kaitannya dengan adanya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia teman-teman. Jadi secara nasional banyak sekali perusahaan yang kena krisis gitu. Sampai akhirnya pemerintah turun tangan memberikan pemutihan teman-teman. Pemutihan itu berarti write off. Write off itu berarti penghapusan hutang teman-teman. Kebanyak perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis itu gitu. Karena krisis moneter itu pemerintah anggap itu bukan kesalahannya pengusaha, tapi kesalahannya si pemerintahannya waktu itu gitu. Jadi mismanagement di pemerintahan yang menimbulkan krisis ya gara-gara dolar naiknya tinggi sekali gitu. Nah akhirnya pemerintah memberikan satu facility gitu, dispensasi pemutihan itu, write off gitu kalau bahasa Inggrisnya, atau mungkin ya kalau bahasa sehari-hari ya pembebasan hutang gitu, karena memang kesalahan dari pemerintah. Nah itu pemerintah praktekkan ini dengan cara membuat pemutihan lewat Bank Penyihatan Perbankan Nasional dan BPPN gitu. Jadi teman-teman yang seumur saya pasti mengenal itu gitu. Ada fasilitas dari pemerintah pemutihan hutang itu melalui Bank Penyihatan Perbankan Nasional gitu. Nah ini terjadi 98 itu mujizat pertama saya teman-teman. Jadi gara-gara Krismon 98 akhirnya berdampak ke saya sampai tahun 2001 baru selesai gitu. Nah 4 hamba Tuhan itu datang pada tahun 2000-an teman. Jadi 1 tahun sebelum ada BPPN melunasi hutang saya gitu. Nah 1 tahun sebelum berarti tahun 2000, 4 hamba Tuhan itu katakan kepada saya bahwa nanti pada tahun depan itu Tuhan yang bayarin hutang saya. Waktu saya sama sekali belum mengikut Tuhan teman-teman. Saya masih bicara tradisi dengan cara-cara adat istiadat nenek moyang saya gitu. Ya cuman itu aja. Jadi saya tidak mengenal firman Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan Allah secara jelas gitu. Tidak percaya Tuhan Allah secara pribadi, tidak mengerti akan firman Tuhan bahwa hidup itu ada firman Tuhan. Saya tidak mengerti itu teman-teman. Cuman ya 4 hamba Tuhan itu cuma bernubuat itu kalau versi universalnya seperti ngeramal teman-teman. Cuman dasarnya itu karena ada firman Tuhan dan dorongan dari Tuhan Allah gitu terhadap 4 hamba Tuhan itu yang menyatakan tahun 2001 itu ya Tuhan akan lunasi semua hutang saya gitu. Jadi saya cuma bingung aja gitu tahun 2000 nggak ngerti apa-apa, kok saya mendadak kenal 4 orang ini akhirnya katakan seperti itu gitu.
Nah, tapi kan terjadi teman-teman, 2001 itu terjadi mujizat seperti itu. Jadi itu buat saya apa ya? Memang cara kerja Tuhan mujizat itu karena saya masih kanak-kanak rohani yang butuh suntikan mujizat seperti itu teman-teman. Gara-gara saya mengalami mujizat seperti itu tahun 2001, akhirnya saya mulai percaya kan. Hati saya mulai terbuka bahwa iya ya Tuhan tuh ada gitu. Buktinya bisa-bisa beresin urusan saya gitu. Itu mujizat gunanya itu teman. Dan tahun 2012 cerita yang tema hari ini diulang lagi teman-teman. 2012 juga ngalami mujizat kedua gitu. Nah, waktu saya sudah mengalami ini cerita tahun 2012 adalah periode pertengahan perjalanan rohani sejak mencari Tuhan gitu. Tahun 2001 oleh karena mujizat satu tadi gitu dan terima Tuhan, malah tahun 2007-nya saya terima Tuhan teman-teman dan sudah mulai membaca firman Tuhan gitu, serta alami mujizat kedua tahun 2012 teman-teman. Jadi seperti yang sering di-sharingkan bahwa mujizat adalah alat Tuhan untuk membuat yang masih kanak-kanak rohani dibuat percaya akan keberadaan Tuhan, seperti kisah para rasul di pasal 2 ayat 27 teman-teman. Jadi sebab engkau tidak menyerahkan aku, engkau di sini Tuhan Allah firman Tuhan itu. Sebab engkau Tuhan Allah tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus Tuhan melihat kebinasaan gitu. Jadi firman di kitab para rasul pasal 2 dan 27 itu katakan seperti itu teman-teman. Sebab Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus Tuhan melihat kebinasaan. Itu firman Tuhan katakan begitu. Nah, karena saya mengalami 2 kali mujizat itu, jadi saya makin beriman, teman-teman. Saya percaya bahwa memang Tuhan ada, meskipun tetap dalam keraguan-raguan, teman-teman. Nggak bisa dipungkiri, tetap ragu-ragunya tetap ada gitu tuh. Ya ini kan terus sampai kita, kalau firman Tuhan katakan kan karena kita ada daging teman-teman. Jadi wajar-wajar aja gitu sampai kita meninggal pun kita ada keraguan, itu wajar teman-teman. Bukan hal yang aneh gitu. Mujizat 1 dan 2 yang saya alami, yang dialami saya gitu, adalah sebagai dasar Tuhan ajarkan untuk lebih ajarkan saya untuk lebih mau mengenal dan mau merenungi firman melalui perenungan pribadi dengan membaca firman dan dengarkan khotbah serta sharing dengan mentor-mentor rohani maupun teman-teman rohani, dan juga belajar untuk berani melakukan firman Tuhan dengan penuh keraguan, was-was teman-teman. Jadi bukan tenang tapi was-was gitu teman. Jadi kembali lagi ya, kalau buat pengalaman saya makanya saya sering sharingkan, saya saksikan ke teman-teman gitu. Jadi tidak aneh teman-teman apabila fungsi mujizat itu ada, meskipun bagi orang yang dewasa rohani fungsi mujizat itu dianggap tidak maksimal gitu teman. Ya orang-orang yang sudah lebih dewasa rohani lebih lebih berpengharapan akan tuaian penggenapan janji Tuhan teman-teman. Karena kalau bedanya gini teman-teman, kalau mujizat itu karena kita masih kata-kata rohani, kadang-kadang segala sesuatu terjadi karena Tuhan yang melakukan untuk kita gitu. Mujizat itu seperti itu teman-teman. Kita hampir tidak melakukan apa-apa gitu. Ya Tuhan melakukan realisasi firman itu, penggenapan janji Tuhan itu dengan ya Tuhan yang melakukan untuk kita gitu. Nah, tapi kalau kita bicara sudah dewasa rohani, berarti kan yang diharapkan itu kan penggenapan janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, penggenapan janji-janji Tuhan itu kita kan harus, kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita jadi mengerti bahwa ada janji-janji Tuhan gitu? Kan nggak mungkin, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara sudah dewasa rohani, ya kita percaya Tuhan, keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu nyata di hidup kita gitu. Sehingga kita akhirnya secara aktif gitu, proaktif melakukan ya apa yang firman Tuhan perintah peraturkan untuk dapat menuai janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, akhirnya jadi kita melakukan firman Tuhan dengan berpengharapan janji Tuhan akan dituai oleh kita, akan tergenapi dalam hidup kita. Nah, itu bedanya gitu, teman-teman. Jadi kalau mujizat itu seolah-olah kitanya yang pasif,
dari sisi Tuhan yang aktif. Tapi kalau cerita penggenapan janji Tuhan, berarti kebalik teman-teman. Pak Tuhan ini menunggu kita kan? Ya, Tuhan menunggu kita. Nah, kitanya mau melakukan hal yang aktif enggak? Mau melakukan firman Tuhan enggak? Nah, dalam awalnya melakukan firman Tuhan itu kan pasti harus mengenal dulu teman-teman. Kita harus mendalami pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman Tuhan. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa ada pengharapan akan janji-janji Tuhan, ya demi ya kita berani taat melakukan firman Tuhan karena kita mau masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Jadi ngaitnya gitu semua, teman-teman. Diawali dari mujizat itu tidak aneh gitu. Diawali dari mujizat, masuk ke dalam pengenalan pengertian firman Tuhan, mengenal akan janji-janji Tuhan, dan akhirnya mengerti gitu sasaran rancangan kehendak Tuhan itu apa bagi kita. Ya ujungnya nggak jauh-jauh teman-teman. Tuhan itu ingin sekali kita masuk dapatkan keselamatan akhirat gitu. Bukan apa yang cuma didapatkan di dunia ini. Tapi kalau orang yang tidak mengenal atau belum mengenal firman Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan percaya Tuhan dengan pikiran perasaan sendiri, mengenal Tuhan dengan pikiran perasaan sendiri gitu, ya dengan pikiran perasaan dan kehendak sendiri. Nah, itu kan yang bikin kacau teman-teman. Jadi targetnya itu tidak beda dengan orang yang belum atau tidak kenal Tuhan. Jadi orang keyakinan itu targetnya hampir sama teman-teman. Dengan apa? Dengan targetnya orang dunia pada umumnya gitu. Apa? Ya mencari kesenangan duniawi teman-teman. Bagaimana mencari kesenangan atau kebahagiaan di dalam dunia ini, baik urusan untuk pribadinya maupun untuk keluarganya gitu. Nah, itu seperti itu teman yang dicari gitu. Itu prioritas satunya. Nah, setelah anggapannya orang dunia, anggapnya orang-orang yang punya keyakinan, anggapannya orang-orang yang masih anak-anak rohani, ya harus begitu dong, harus mendapatkan kesusahan duniawi dan kebahagiaan di dunia ini, baru bisa tenang mencari ya Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Nah, tapi kalau secara versi rohani kan terbalik teman-teman. Justru Tuhan takut sekali apabila kita sebelum mengerti akan firman Tuhan, sebelum kita melakukan firman Tuhan, kita ini sudah terjebak dengan target, yaitu bagaimana mentargetkan diri, mensukseskan duniawi dan mencari kebahagiaan duniawi. Nah, anggapnya Tuhan, firman Tuhan katakan, apabila orang sudah menikmati kesulitan duniawi, ya kebahagiaan duniawi, berarti kan orang ini sudah kaya dan makmur dan sudah berkecukupan, teman, sudah merasa aman segala macam hidup di dunia ini gitu. Nah, waktu orang-orang kaya yang berkeyakinan bahwa sudah bisa aman mencukupi dunia secara semua bisa diatasi, lupa bahwa di dunia itu hanyalah sementara, ya apa yang ada di dunia ini tidak akan dibawa ke dalam alam akhirat. Nah, firman Tuhan selalu ingatkan itu teman-teman, bahwa yang namanya kesusahan duniawi dan kebahagiaan Tuhan itu akan tertinggal di dunia ini gitu. Tidak ada satupun yang bisa dibawa ke dalam alam akhirat. Nah, berarti yang Tuhan katakan itu kan justru target Tuhan itu bukan sukses duniawi, kebahagiaan keluarga atau kebahagiaan pribadi di dunia ini, tapi Tuhan pengen kita ini mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal gitu, yang tidak berujung gitu. Nah, ini bedanya di situ teman-teman. Jadi kedewasaan rohani itu ya yang tadi diawali dengan mujizat supaya kita percaya keberadaan Tuhan, supaya kita juga tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu. Ya itu yang Tuhan harus memberikan mujizat kepada kita yang lebih awal teman-teman. Tapi setelah kita mengerti lebih dalam, ya kita kita sendiri pun sudah tidak terlalu mengharapkan mujizat gitu. Ya kita lebih mengharapkan ya kita janji-janji Tuhan itu gitu. Dan kita kalau sudah semakin dewasa rohani, janji-janji Tuhan pun ya kita akan makin dewasa mengerti bahwa kenapa kita kok lebih harus memilih keselamatan akhirat dibanding sukses duniawi atau kebahagiaan duniawi. Ya karena yaitu kita tahu bahwa rancangan dan kehendak Tuhan itu akan membawa kita bukan ke dunia yang sementara ini yang 70, 80 atau 120 tahun, tapi Tuhan ajak kita hidup di dalam dunia yang baru gitu. Ya dengan sebagai ciptaan baru ya di akhirat nanti teman-teman. Ya bagaimana masuk ke dalam akhirat itu, kan itu kekal dan harus berjuang masuk ke dalam surga, jangan masuk neraka teman-teman. Ya harus masuk ke dalam surga.
Kenapa bisa masuk dalam surga? Karena melakukan firman Tuhan. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya masuk neraka gitu. Nah, cuman bedanya teman, bagi yang sudah lebih dewasa rohani lagi, masuk surga pun juga dengan dua target teman. Masuk surga hanya sebagai warga surga, atau masuk surga sebagai timnya Tuhan di dalam surga gitu teman. Nah, ini adanya ya penentuannya dari sekarang teman-teman, dari hidup sekarang gitu. Kalau kita hidup di dunia ini bisa menentukan kita masuk neraka atau surga, atau kita masuk surga yang sebagai timnya Tuhan gitu. Itu relatif tergantung kitanya teman-teman. Jadi saya coba ceritakan tadi seperti itu teman-teman, bahwa tahun 2012 itu adalah periode pertengahan perjalanan rohani sejak mencari Tuhan tahun 2001, oleh karena mujizat satu dan terima Tuhan tahun 2007. Itu juga kalau menurut Romo Said, bahwa terima Tuhan itu juga harus dianggap mujizat katanya. Bahkan mujizat terima Tuhan itu lebih besar daripada mujizat tahun 2001 teman-teman, menurut versi rohani. Waktu itu saya nggak ngerti, tapi sekarang iya, saya akuin memang benar. Bahkan mujizat terima Tuhan tahun 2007 itu lebih besar dari 2001, dan lebih besar juga dari 2012, dan lebih besar dari apapun yang akan terjadi teman-teman. Dari penggenapan janji Tuhan yang akan terjadi pun, tetap terima Tuhan itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Itu yang benar-benar kasih karunia Tuhan yang bagi kita gitu. Itu menurut Romo Said ceritanya begitu. Tapi waktu Romo Said katakan itu 2007, saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya sudah lebih mengerti bahwa iya benar gitu, bahwa mujizat terima Tuhan itu adalah jauh lebih besar daripada mujizat yang saya terima tahun 2001, bahkan tahun 2012, bahkan ya sekarang cerita saya nggak ngerti apa yang Tuhan akan genapi dalam hidup saya. Tapi tetap saya bilang bahwa 2007 adalah mujizat terbesar bagi hidup saya, karena terima Tuhan dan firman Tuhan gitu teman. Itu yang ceritanya seperti itu gitu. Bahwa mujizat adalah alat Tuhan untuk membuat yang masih kanak-kanak rohani dibuat percaya akan keberadaan Tuhan. Dan seperti yang itu kisah para rasul tadi di pasal 2 ayat 27 itu, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Tuhan Allah tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus Tuhan melihat kebinasaan. Intinya Tuhan jagain itu teman-teman. Mujizat 1 dan 2 dialami adalah sebagai dasar Tuhan ajarkan untuk lebih mau mengenal dan mau merenungi firman melalui peringatan perenungan pribadi dengan membaca firman dan dengarkan khotbah, serta sharing dengan mentor-mentor rohani maupun teman rohani, dan juga belajar untuk berani melakukan firman meskipun dengan penuh keraguan. Ini teman-teman saya ulang baca supaya diingat teman-teman ya. Problemnya seperti itu gitu. Nah, kalau saya lihat kesimpulannya, ringkasannya gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan membuat kita tahu akan perintah dan peraturan Tuhan, serta janji-janji Tuhan, dan juga rancangan serta kehendak Tuhan gitu. Sehingga kita makin beriman percaya dan berpengharapan akan janji-janji firman Tuhan gitu, serta lebih berani melakukan firman Tuhan gitu, karena tahu rancangan dan kehendaknya, dan juga mampu melakukan firman oleh karena menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Karena kita sudah mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tahu gitu bahwa untuk dapat keselamatan akhirat itu ya kita harus mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan juga harus melakukannya. Nah, untuk mengerti dan melakukannya teman-teman, firman Tuhan ajarkan harus menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada di dalam roh kita gitu. Nah, ini kembali lagi seperti sharing sebelumnya, yang kita berarti basically dasar sekali kita harus tahu bahwa manusia itu, kita ini terdiri dari bukan hanya tubuh dan jiwa aja, tapi ada unsur roh teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus ingat-ingat, bahwa kita ini beda dengan makhluk lain karena kita punya roh. Hewan, binatang tidak punya teman-teman. Kita hanya manusia saja gitu yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh teman-teman. Nah, ini teman-teman camkan itu. Jadi karena ada roh, kita memiliki roh, sehingga ada roh Tuhan, roh kudus atau nur bagi orang muslim, katakan gitu ya, atau cahaya. Itu yang membantu kita, yang memberi sebagai kekuatan, sebagai kuasa ya dari Tuhan, yang mengajar dan menolong kita gitu, sampai bisa
bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Ya karena memang roh Tuhan ini, roh kebenaran ini, roh kudus ini, nur ini atau cahaya ini ya yang memang mengajar dan menolong kita, teman-teman. Jadi intinya itu, teman-teman. Nah, kedewasaan rohani akan ada pengertian bahwa kita adalah ciptaan baru oleh penebusan Yesus yang wafat bagi kita tadi. Nah, itu yang seperti cerita di 2 Korintus tadi kan, teman-teman. Bahwa logikanya gitu, kalau memang secara Nasrani gitu, dan benernya bisa juga secara umum gitu. Nabi Isa, Yesus datang itu kan tidak cuma dikotakkan akan menyelamatkan orang Nasrani aja gitu. Tuhan tidak mau tahu orang agamanya apa. Buat Tuhan semua juga miliknya Tuhan gitu. Semua manusia miliknya Tuhan. Cuma dunia yang membagi-bagi ada agama gitu. Tapi kalau bicara dari versinya Tuhan, Tuhan Allah gitu. Tuhan Allah tidak pernah melihat itu gitu. Tuhan Allah yang melihat kita sebagai manusia gitu. Yang utuh-utuh sebagai manusia, tidak terlalu ributkan agamanya apa gitu. Jadi yang penting menurut Tuhan Allah kan bagaimana orang mengikuti perintah peraturan Tuhan Allah. Intinya itu, teman-teman. Makanya dia kirimkan nabi-nabi atau imam-imam itu, rasul-rasul itu ya tujuannya untuk bagaimana orang mau mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan ya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, salah satunya yang Tuhan Allah kirim itu adalah kan Nabi Isa, Yesus ini gitu. Nah, cuma kalau dari persepsi Tuhan, bukan dari persepsi agama, ya Yesus datang, Nabi Isa datang itu ya untuk menyelamatkan semua, teman-teman. Bukan cuman segelintir manusia-manusia yang ada yang mengaku beragama Nasrani, bukan itu, teman. Semua manusia gitu. Nah, waktu kita waktu Nabi Isa atau Yesus ini wafat di kayu salib, secara rohani, teman-teman, dianggapnya ya berarti Nabi Isa itu gitu ya sudah menebus kita semua, teman-teman. Sudah ditebus semua. Kalau kita tidak ditebus, kita itu tidak bisa lepas dari dosanya waktu Adam dan Hawa gitu. Itu dosa asal, dosa awal kita. Bahkan juga mungkin dosa kita, teman-teman. Dosa yang telah kita perbuat sebelum mengerti akan Tuhan gitu, akan firman Tuhan, akan Tuhan pribadi atau firman. Kita kan juga sudah berbuat dosa. Dosa itu kan artinya kan tidak melakukan atau meleset dari apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Pasti kita seperti itu sebelum mengenal firman, teman-teman. Nah, itu dosa itu hilang semua waktu Nabi Isa, Yesus ini wafat di kayu salib. Ceritanya gitu, teman-teman. Nah, cuman kan logikanya karena Nabi Isa atau Yesus itu wafat demi kita. Kalau bicara rohani, ya logikanya kita juga harusnya sudah merasa mati dong gitu. Kalau nggak ada penebusan itu juga kita juga mati, teman-teman. Nah, maksudnya gitu loh. Jadi menjadi ciptaan baru itu ya kita harus matikan cara-cara hidup kita yang lama gitu dengan menghidupkan ya sebagai ciptaan baru itu apa gitu, ya itu ya bagaimana hidup dengan melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan maksud itu, teman, sesimpel itu gitu. Ciptaan baru itu adalah bagaimana istilahnya ya bisa beriman percaya kepada Tuhan, bagaimana bisa berpengharapan kepada janji-janji Tuhan, dan bagaimana bisa melakukan firman Tuhan. Yaitu itu namanya ciptaan baru itu, teman-teman, tidak yang lain gitu. Nah, ini yang harus kita targetkan dalam hidup kita, teman-teman. Sebagai ciptaan baru, kita diutus untuk melakukan firman dan menjadi alat pelayanan untuk perdamaian kepada sesama dengan menjadi saksi Tuhan. Nah, ini teman-teman mesti camkan gitu. Saya berulang kali katakan gitu, sebagai ciptaan baru, ya kita kan jadi akhirnya kan ya beriman, percaya kepada pribadi Tuhan, kita juga berpengharapan kepada janji Tuhan, kita juga istilahnya berani melakukan firman Tuhan gitu. Karena kembali lagi, karena kita hidup itu di dalam jalannya firman Tuhan dan bersama Roh Tuhan, teman, sebagai kuasa penolong dan pengajar kita itu gitu. Nah, setelah kita mengalami itu, Tuhan mengharapkan kita itu bukan cuma kita melakukan firman Tuhan, tapi kita juga mengajarkan firman Tuhan, teman-teman, sebagai alat Tuhan gitu. Nah, mengajarkan firman Tuhan itu yang saya selalu ingat, karena ada dua, teman-teman, bagi yang memang talentanya lahir sebagai mentor rohani, ya dia harus mengajarkan teori rohani. Kita bisa begini, saya bisa begini, atau teman-teman bisa mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Ya karena kan kembali lagi harus
ada mentor rohani. Kalau tanpa mentor rohani kan kita nggak ngerti teman-teman. Setelah mentor rohani selesai mengajar teori, baru ujungnya bagaimana kita bersentuhan langsung dengan roh Tuhan tadi, dengan roh kudus tadi, dengan roh kebenaran tadi, dengan roh itu. Nah, terus gunanya apa? Ya kita memang waktu melakukan firman Tuhan, nggak mungkin kita bersama mentor rohani teman-teman. Nggak bakal kuat gitu. Kita melakukan firman Tuhan adalah bersama roh Tuhan sebagai penolong pengajar kita juga gitu. Tapi kalau bicara untuk belajar teori-teori rohani, ya rasanya kita juga tetap butuh teman-teman. Butuh teman mentor rohani, bahkan teman rohani untuk bisa cross check gitu, cross check pengertian firman kita. Tapi waktu melakukan firman Tuhan, ya kita butuh roh Tuhan gitu. Tanpa roh Tuhan nggak bisa. Kalau kita cuma mentor rohani, kita yang bimbing kita, nggak mungkin kuat teman-teman. Tetap kita butuh roh Tuhan untuk itu. Nah, tapi kalau bagi kita yang bukan talentanya mentor rohani, ya Tuhan harapkan kita itu sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, bukan dengan cara mengajarkan teori rohani, tapi dengan menyaksikan, memberitakan lewat kesaksian hidup kita, yang kesaksian tentang yang terkait dengan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu penuh, ada banyak janji untuk kita, bahwa Tuhan itu punya rancangan dan rancangan dan kehendak yang benar untuk kita, yang seperti itu teman-teman. Dan apa yang kita alami dalam hidup itu, mujizat-mujizat seperti saya, cerita mujizat pertama, cerita mujizat kedua, bahkan cerita penggenapan janji Tuhan teman-teman. Ini kan yang akan berlanjut terus dalam hidup kita, bersaksi sampai kita meninggal teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan pagi ini, sharing ini, ciptaan baru itu teman-teman bisa nangkep bahwa ciptaan baru itu adalah karena sudah ditebus oleh Nabi Isa atau Yesus tersebut. Bukan cuma Nasrani, tapi untuk semua orang gitu. Jadi nggak melihat agamanya gitu. Sudah ditebus semua. Nah logikanya, maksud firman, apabila kita memang benar dalam hati kecil kita merasa bahwa kita ditebus, ya logikanya kita harus jadi ciptaan baru. Ciptaan baru adalah bagaimana beriman kepada Tuhan, bagaimana berpengharapan kepada janji Tuhan, dan juga bagaimana kita taat melakukan firman Tuhan dengan di dalam jalan firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, dan juga menghidupkan roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.